Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidunita, CGP Angkatan Pertama SMP Negeri 8 Pekanbaru akan menyampaikan koneksi antar materi. Pada modul 3.1 A.8.1 blok rangkuman koneksi antar materi. Pada modul 3 pada program guru penggerak ini, kami sebagai calon guru penggerak CGP belajar modul kepemimpinan. Dalam modul ini mempelajari bagaimana cara kami nanti mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Pada modul ini, kami sebagai CGP diminta untuk membuat koneksi antar materi dari sebuah materi yang sudah dipelajari sampai saat ini. Pada modul 1.1, kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pada modul ini kita mengenal Pratap Triloka, yaitu Lingarso Suntulado, di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangkasa, di tengah memberikan motivasi, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dukungan. Hubungan dengan pengambilan keputusan adalah di mana seorang pemimpin harus benar-benar mengambil keputusan dengan baik. Seorang guru yang melihat siswanya bersalah tidak serta-merta langsung memberikan hukuman. Sebaiknya guru melakukan tanya jawab terlebih dahulu. Kemudian guru memberikan hukuman yang mendidik dan tidak merugikan siswa dalam belajar. Hari ini masih banyak kita melihat guru memberikan hukuman yang merugikan siswa. Karena dihukum, siswa tidak belajar, sehingga siswa tidak mendapatkan haknya di sekolah. Seorang guru yang bijak hendaknya memberikan hukuman yang tidak mengurangi hak siswa tersebut. Misalnya, hukumannya piket kelas pada waktu jam pulang sekolah. Dengan artian siswa tetap ikut belajar dengan teman-temannya, namun dia terlambat pulang sekolah karena harus piket terlebih dahulu. Setelah belajar modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin, nilai-nilai yang dipelajari tersebut menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. CGP tidak serta memberikan keputusan langsung, tetapi CGP menimbang terlebih dahulu segi paradigma yang dilewati, atau berdasarkan keputusan apa jalan keluar yang mau diambil oleh CGP. CGP juga harus memikirkan dahulu dengan tahap uji klinis yang ada pada 9 langkah pengambilan keputusan. Saya merasa adanya sensasi yang berbeda saat pengambilan keputusan setelah mengenal etika, paradigma, serta 9 langkah pengambilan keputusan ini. Saya merasa keputusan yang diambil lebih baik, dan saya juga merasa adil terhadap keputusan ini. Modul 2, Pendidikan Guru Penggerak. Pada sub 2.3, CGP diberikan materi tentang coaching. Coaching ini berbeda dengan mentoring dan konsul. Pada coaching, memang coach yang mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi ini. Coach hanya sebagai orang yang membimbing coaching untuk mencari jalan keluar. Pada kegiatan coaching yang CGP lakukan pada peserta didik di sekolah, coaching sudah bisa menentukan jalan keluar sendiri terhadap masalah mereka yang sudah lebih dari separuh siswa di kelas yang di coaching, dan hasilnya sangat luar biasa. Walaupun di sini kami masih melakukan kegiatan daring dan PBM terbatas baru 2 kali, tetapi kami telah bisa menerapkannya.
Coach sebagai seorang guru kelas banyak merombak cara belajar agar sesuai dengan keinginan siswa. CGP di sini belajar bagaimana menerima kekurangan dan mencari guru yang lebih baik ke depannya. Setelah kegiatan coaching, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat. Dampaknya, materi yang diberikan guru lebih cepat sampai kepada siswa. Siswa yang memiliki kesalahan selama di sekolah pun lebih senang dengan sanksi yang diberikan oleh guru. Tak ada lagi wajah kesal atau sakit hati kepada guru apabila diberikan sanksi, karena sanksi tersebut dibuat sesuai kesepakatan bersama dan tidak mengganggu siswa di sekolah. CGP juga selalu memberikan motivasi kepada siswa. Guru selalu bertanya tentang kegiatan sholat wajib dan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. CGP selalu bertanya kegiatan tersebut di awal kegiatan kepada siswa. Memang perubahannya belum nampak, tapi sudah ada perubahan siswa yang mengangkat tangan ketika guru bertanya dan jumlahnya selalu bertambah. Siswa juga lebih paham dengan sampah yang berserakan di kelas atau di sekitar. CGP selalu melaksanakan operasi semut setiap pulang sekolah, walaupun masih tatap muka terbatas. CGP meminta siswa untuk memungut sampah yang berserakan dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Setelah berjalan kurang lebih 3 minggu kegiatan tersebut, sekarang siswa sudah terbiasa memungut sampah yang berserakan di dalam kelas atau yang berada di sekitarnya. Siswa mengambil sendiri sampah tersebut tanpa adanya komando dari CGP. Pada kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan CGP selama ini belum terlihat adanya kendala atau hambatan. Sampai saat ini keputusan yang diambil oleh CGP masih dalam keadaan masa aman dan belum ada pro kontra dari sekolah atau masyarakat CGP. CGP selalu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat serta wali murid sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. CGP melihat adanya wajah-wajah senang dari murid ketika datang ke sekolah. Kemudian saat ini sekolah yang dipegang CGP masih dalam tahap daring dari rumah karena masih zona merah. Maka kami seluruhnya kembali melakukan belajar daring di rumah. Banyak chat WA dari murid yang rindu akan sekolah membuat CGP merasa senang. Siswa sangat senang apabila mereka tatap muka dan bertemu dengan CGP di sekolah. Rindu sekolah adalah kata-kata yang sering mereka ungkapkan, sehingga CGP merasa senang dan bahagia dengan hal tersebut. CGP merasakan sekali perubahan CGP dalam memberikan materi yang banyak menggunakan media yang bisa diotak-atik oleh siswa. Hal inilah yang CGP membuat siswa ingin datang ke sekolah. Terkadang di sela-sela kegiatan, walaupun daring, kami melakukan kuis berupa spin. CGP juga sering melakukan kegiatan-kegiatan praktek bersama siswa, kegiatan yang ada di luar kelas. Misalnya, menggunakan teknik stop dan menyanyikan lagu wajib atau menari. Gaya lenting teknik KSE, dari sini CGP jadi tahu ternyata ada siswa yang punya bakat menari dan menyanyi dari gerakan tari dan ekspresi yang mereka tampilkan. CGP jadi paham mereka punya bakat menari. CGP memberikan penguatan kepada siswa tersebut agar selalu mengembangkan bakat yang mereka punya.
CGP menyalurkan bakat menari mereka karena di sekolah CGP ada guru CPNS, kebetulan guru sanggar tari dan memang jurusan bagian tari. Dia mampu mengajarkan beberapa siswa untuk menari walaupun masih dalam kondisi daring. Melihat ekspresi mereka mengatakan iya bahwa mereka mau, CGP menjadi senang karena apa yang mereka inginkan akhirnya tercapai. CGP juga berpesan, apabila mereka tekun melakukan bakat mereka dengan baik, maka nanti mereka bisa sukses di masa yang akan datang. Pada modul 1, CGP diajarkan untuk mengubah pola pikir yang selama ini menghantui pikiran CGP. CGP diajarkan bagaimana memandang siswa, bagaimana memperlakukan siswa dengan baik sesuai dengan kodrat mereka. Pada modul 2, CGP diajarkan apa betul merdeka belajar itu, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial, emosional, dan coaching. Penerapan modul 2 ini pada pembelajaran memang menciptakan sebuah merdeka belajar. CGP melihat adanya perubahan diri CGP dan siswa yang memang senang belajar. Modul 3 menjadi tambahan CGP dalam mengambil keputusan di sekolah. Tidak dipungkiri, pasti ada saja hal yang membuat kita harus mengambil sebuah keputusan yang hasilnya baik untuk kedua belah pihak. CGP di sini belajar dan menerapkan cara mengambil keputusan tersebut. Ada perasaan lega bagi CGP ketika menerapkan sebuah materi tersebut dengan baik, karena memang materi pada pendidikan guru penggerak memang saling berkaitan satu sama lain. Penerapan modul ini kepada siswa di sekolah memang menciptakan merdeka belajar yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan atau Mas Menteri. Terima kasih. Itulah koneksi antar materi yang dapat CGP lakukan. Thank you for extension.